Hai, kalau kalian punya bentuk segitiga seperti ini, kalian bisa lihat di situ, oke? Ada dua sudut, satu, dua, dan satu sisi, yaitu ini. Kira-kira gimana ya cari panjang sisi yang satunya lagi? Gimana cari panjang sisi yang satu ini lagi? Atau bahkan untuk lebih jauh, gimana nyari luasnya? Nah, kita akan bahas sekarang. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi, oke? Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas lanjutan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai aturan sinus pada luas segitiga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang aturan sinus juga, tapi pada perbandingan sisi. Gimana tuh maksudnya? Jadi maksudnya ada sebuah segitiga. Oke, saya gambar dulu. Ada sebuah segitiga di mana sudut-sudutnya saya kasih A, B, C. Di sini sudut alfa, sini sudut beta, di sini sudut gamma. Nah, di depan sudut masing-masing terdapat sisi, yaitu depan sudut A ini ada A kecil, di sini B kecil dan C kecil. Lalu di sini ada besarnya alfa, beta, gamma ya. Nah, sekarang kalian bisa lihat tuh berdasarkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya pada video sebelumnya tuh kita punya rumus luas segitiga, yaitu 1/2 luas segitiga sama dengan 1/2 kali sisi yang mengapit dikali sudut yang diapit. Oke. Nah, maksudnya seperti ini, 1/2 kali sisi yang mengapit. Misalkan kita ambil sudut yang alfa, berarti sisi yang mengapit adalah B dan C, berarti dikali B kali C dikali sudut yang diapit adalah sin alfa. Oke, kita garis dulu. Nah, yang lanjutnya, misal kita ambil sudut yang B, maka sama dengan 1/2 dikali sisi yang mengapit adalah A dan C, berarti kali A kali C kali sinnya adalah sin beta. Nah, luas yang selanjutnya yaitu 1/2 dikali, misal kalau kita ambil sudut yang C ini, maka sisi yang mengapit adalah A dan B, berarti A dikali B dikali sin gamma. Seperti ini. Jadi teman-teman, ketiga rumus ini sebenarnya sama, asalkan segitiganya tidak berubah. Jadi misalkan satu segitiga, kita bisa gunakan ketiga rumus ini selama nilainya ada pada segitiga yang kita mau cari nilainya itu. Jadi artinya luas segitiga akan sama bila kita memakai rumus yang ini, 1/2 kali B kali C kali sin alfa akan sama dengan 1/2 rumus ini ya, 1/2 kali A kali C kali sin beta akan sama juga ketika kita menggunakan rumus yang ini, 1/2 kali A kali B kali sin gamma. Kita garis dulu. Jadi rumus ini akan sama nilainya. Nah, setelah itu coba ketiga rumus ini kita bagi dengan 1/2 kali A B C. Ini juga 1/2 kali A B C. Ini juga 1/2 kali A B C. Maka akan menghasilkan ini coret, 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 coret. Ini juga coret,
coret, coret. Oh, tidak, coret ini, sisa B, coret. Ini juga coret, coret. Sisa C ya, coret, coret. Maka dari hasil ini kita bisa mendapatkan bahwa sin alfa itu sama per A sama dengan sin beta per B itu sama dengan sin gamma per C ya, per C akan sama nilainya seperti ini. Jadi kita dapat aturan sinus baru, yaitu aturan sinus seperti ini. Bisa dibalik ya teman-teman, bisa A per sin theta, B sama dengan B per sin beta sama dengan. Oke, jadi kita sudah dapat aturan sinus baru, yaitu sin theta sin alpha per A sama dengan sin beta per B sama dengan sin gamma per C, atau bisa kita balik menjadi A per sin theta alpha sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Nah, inilah yang disebut sebagai aturan sinus. Nah, bagaimana nih? Di sini ada dua sambungan. Jadi jangan bingung. Maksudnya itu bisa jadi A per sin alpha sama dengan B per sin beta. Bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. A per sin alpha itu sama dengan C per sin gamma. Bisa juga, atau bisa juga seperti ini, B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Nah, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal ada segitiga. Ada segitiga seperti ini. Ini sudutnya 30 derajat, sudutnya 105 derajat ya. A, B, C. Di sini ada 4 sisinya. Panjang sisinya di sini B. Nah, yang ditanyakan B-nya berapa? Jadi cara mengerjakannya itu kita pakai rumus yang terserah kita mau pakai rumus yang mana. Nah, di sini kan ada sudut 30 derajat. Berarti ini sin, kita pakai A ya. Sin A per depan sudutnya mana? Yang ini kan, berarti sin A per 4. Jadi maksudnya itu dari rumus ini adalah sudut ini depannya jadikan per, atau depannya ini per, depannya sisi ini sudut mana? Sudut ini yang dijadikan per. Seperti itu. Berarti sama dengan yang mana lagi? Yaitu sin B per B ya. Karena kita mau cari nilai B, maka kita butuh nilai dari sinus B ini, nilai dari sudut B ini. Maka rumusnya sin beta per B. Oke. Seperti ini. Nah, lanjut. Sin A per 4 sama dengan sin B-nya berapa? Nah, karena kita tidak tahu nilai sudutnya ini, sejak SD mungkin kita sudah diajarkan bahwa satu segitiga itu nilainya sama dengan 180 derajat. Nah, di sini sudah ada 105 derajat dan 30 derajat. Berarti 180 derajat ini kita kurangkan saja untuk menghasilkan sudut B ini. Berarti kurang 105 kurang 30 derajat. 180 kurang 105 75 kurang 30 sama dengan 45 derajat. Jadi nilai dari sin B ini adalah 45 derajat. Berarti sin B-nya sama dengan 45 derajat per B. Sin A berapa? 30 derajat. 30 derajat, sin 30 derajat itu sama dengan berapa? Jadi cara ngitungnya seperti ini. Sin ya, 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1. Jadi sin alfanya, sin 30 sama dengan 1/2. 1/2 per 4 itu sama dengan kalau sin 45 derajat berapa? Tadi 0, 1/2, 1/2 akar 2. Jadi sin 45 lah 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 ya, per B. Nah, caranya
cara selanjutnya kita pakai rumus perbandingan, yaitu mengalikan secara silang, yaitu 1/2 kali B, 4 kali 1/2 akar 2. 1/2 kali B sama dengan 1/2 B sama dengan 1/2 akar 2 kali 4 sama dengan 2 akar 2. Berarti B sama dengan, ini pindah ruas, bagi jadi kali. Berarti masing-masing dibagi 1/2. Ya, berarti ini 2 bagi 1/2 atau 2 kali 2 akar 2. Berarti B-nya sama dengan 4 akar 2. Oke. Sudah dapat 4 akar 2. Oke, sampai sini dulu. Silakan di like bila menyukai video ini dan share untuk teman-teman yang membutuhkan, dan komen jika ada kekeliruan. Yang paling penting jangan lupa di subscribe guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.